Perkenalkan, nama saya Tende Muana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kuningan. Gunung Ciremai bukan hanya sebagai atap Jawa Barat, tetapi ia juga merupakan menara air bagi jutaan masyarakat di sekitarnya. Isu alih fungsi lahan hutan jadi beton pariwisata. Krisis air bersih dan ancaman longsor bukan lagi sekedar prediksi, tapi kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Merujuk pada berita belakangan ini tentang masifnya pembangunan wisata di zona penyangga, saya akan membedah fenomena ini melalui 5 kacamata kritis: lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, dan teknologi. Kita mulai dari aspek lingkungan. Alih fungsi lahan menjadi tempat wisata instagramable telah memotong fungsi vital Ciremai sebagai daerah tangkapan air atau catchment area. Ketika pohon diganti beton dan aspal parkiran, air hujan tidak lagi meresap ke tanah untuk menjadi cadangan air, melainkan langsung lari menjadi air permukaan. Runoff ini adalah penyebab utama mengapa desa-desa di bawah mengalami kekeringan sumur saat kemarau, namun terancam banjir bandang dan longsor saat hujan lebat. Kita menukar ekosistem penyangga kehidupan demi estetika sesaat. Kedua, aspek sosial. Terjadi ketimpangan sosial yang tajam. Pembangunan wisata seringkali hanya menguntungkan investor luar atau segelintir pemilik modal. Sementara itu, warga lokal terutama petani justru menjadi korban. Mereka yang dulu mudah mendapatkan air untuk irigasi, kini harus berebut air. Konflik horizontal antar warga gara-gara pembagian air irigasi mulai terjadi. Ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi wisata yang tidak terkontrol justru merusak kohesi sosial masyarakat setempat. Ketiga, aspek budaya. Secara kultural, masyarakat Sunda di kaki Ciremai memiliki filosofi leuweung hejo masyarakat ngejo. Namun, budaya menghormati alam ini mulai tergerus oleh budaya konsumerisme. Gunung tidak lagi dipandang sebagai entitas sakral yang harus dijaga, melainkan hanya dipandang sebagai komoditas objek foto. Keempat, aspek teknologi. Teknologi saat ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, alat berat mempercepat pembukaan lahan di lereng curam yang memicu longsor. Namun, kita gagal memanfaatkan teknologi untuk mitigasi. Seharusnya, teknologi digunakan untuk pemetaan zonasi rawan bencana yang ketat, atau penerapan teknologi green arsitektur yang ramah resapan air. Sayangnya, teknologi saat ini lebih banyak dipakai untuk eksploitasi lahan daripada konservasi. Terakhir, aspek pendidikan. Fenomena ini mencerminkan rendahnya literasi lingkungan kita. Pendidikan mungkin berhasil mencetak sarjana, teknik atau ekonomi, tapi gagal mencetak manusia yang sadar ekologi. Pengunjung yang datang hanya untuk selfie tanpa peduli sampah, atau pengembangan yang membangun tanpa analisis mengenai dampak lingkungan. Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi Ciremai sebagai paku bumi dan sumber kehidupan, bukan sekedar latar belakang foto di media sosial. Saya Tende Maulana, terima kasih. Cerita pun berakhir, kau yang